Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Indonesia dalam program KKN 61 Unit 157. Dalam video ini, kami akan menjelaskan keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu. Ilmu adalah kunci segala kebaikan. Ilmu merupakan sarana untuk menunaikan apa yang Allah wajibkan pada kita. Tak sempurna keimanan dan tak sempurna pula amal kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu, Allah disembah. Dengannya, hak Allah ditunaikan, dan dengan ilmu pula agamanya disebarkan. Ilmu pengetahuan tidak dapat lepas dari pergerakan dan perkembangan manusia di muka bumi ini. Hal ini dikarenakan ilmu sendiri berperan penting dalam peradaban manusia. Demikian pula Al-Quran, di mana merupakan sumber ilmu dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kemuliaan menuntut ilmu dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, ilmu sangatlah diutamakan, bahkan diwajibkan bagi setiap umat muslim. Karena tidak akan mungkin seseorang mampu melakukan ibadah yang merupakan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah tanpa didasari ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang belum diketahuinya. Surat ini adalah surat yang pertama kali diturunkan Allah kepada Rasul SAW. Allah mengajarkan kepada manusia Al-Quran dan mengajarkan kepadanya hikmah, yaitu ilmu. Allah mengajarkan dengan kolam atau pena yang bisa membuat ilmunya semakin lekat. Allah pun mengutus Rasul supaya bisa menjelaskannya kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa ilmu sangat penting? Karena ilmu itu sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Setelah manusia melihat ilmunya, maka tingkat ketakwaan manusia akan meningkat. Iman yang awal mulanya menurun akan meningkat dengan masuknya ilmu. Ilmu ibarat cahaya. Seseorang yang tak berilmu, maka dia akan gelap penuh dengan kedengkian. Dan sebaliknya, seseorang yang memiliki ilmu, perilakunya akan menjaga dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menempuh satu jalan cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
Allah akan memudahkan jalannya menuju surga mempunyai dua makna. Yang pertama, Allah akan memudahkan memasuki surga bagi orang yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu, serta mengamalkannya. Yang kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga pada hari kiamat ketika melewati Syirot dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Wallahu alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka ia akan diberikan kepahaman tentang agama." Hadis riwayat Bukhari. Dengan menuntut ilmu, segala pintu kebaikan, maghfirah dan pahala akan dilimpahkan. Bukti tingginya derajat orang yang berilmu. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Amir bin Wasilah bahwasanya Nafi bin Abdul Haris bertemu dengan Umar bin Khattab di Usfan, dan Umar telah mengangkatnya sebagai wali atas kota Mekah. Umar bertanya, "Siapakah yang kau pekerjakan untuk menunduk wadi?" Nafi menjawab, "Ibnu Abzah." Umar bertanya, "Siapakah Ibnu Abzah?" Nafi pun menjawab, "Mantan budak dari kami." Umar bertanya kembali, "Engkau telah mengangkat mantan budak sebagai pemimpin atas mereka?" Nafi pun menjawab, "Sesungguhnya ia adalah orang yang hafal kitab Allah dan mempunyai ilmu tentang faraid." Maka Umar pun berkata, "Adapun sesungguhnya Nabi kalian pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan akan merendahkan kaum yang lain dengannya." Hadis riwayat Muslim. Maka demikian percakapan Umar bin Khattab dengan Nafi tentang betapa tingginya derajat orang yang berilmu. Kiat-kiat menuntut ilmu. Sejatinya, seorang muslim menanamkan 3 hal pada saat menuntut ilmu, yaitu rasa syukur, rasa sabar, dan jihad fisabilillah. Meluruskan niat hanya kepada Allah. Para ulama menjelaskan bahwa di antara kiat menjaga kenikmatan mulia ini adalah dengan yang pertama, selalu bersemangat dalam menuntut ilmu dan tidak merasa bosan. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Seseorang tidaklah berhasil menuntut ilmu dengan baik apabila dia selalu merasa bosan, seakan tidak membutuhkannya. Akan tetapi, seseorang akan berhasil menuntut ilmu jika melakukannya dengan perjuangan dan penuh semangat." Yang kedua, mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Amir bin Qais berkata, "Jika sampai kepadamu suatu ilmu, maka amalkanlah, meskipun hanya sekali." Yang ketiga, senantiasa mengingat dan mengulang-ulang ilmu. Ali bin Abi Thalib berkata, "Ingat-ingatlah ilmu hadis. Sungguh, jika kalian tidak melakukannya, maka ilmu akan hilang." Seorang penyair berkata, "Ilmu adalah harta dan tabungan yang tak akan habis. Sebaik-baiknya teman yang bersahabat adalah ilmu." Hendaknya kita senantiasa bermujahadah
bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan meluruskan niat serta mengikhlaskan karena Allah. Teman-temanku sekalian, janganlah kita berhenti menuntut ilmu, bahkan hingga akhir hayat, dimanapun, kapanpun, bukan hanya di lembaga pendidikan formal saja, namun juga dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Sekian dulu ya teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Tetap jaga jarak, serta jangan lupa pakai masker saat di luar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.